Oke, kita mulai ya. Ada cerita menarik banget nih dari perbatasan Amerika-Meksiko. Di Laredo sama Nuevo Laredo pas puncak pandemi COVID-19 kemarin. Oh ya, gimana ceritanya? Jadi gini, bayangin aja, di Laredo itu vaksinasi udah 70%. Tapi nyebrang dikit ke Nuevo Laredo, cuma 7%. Jomplang banget kan? Wah, jauh sekali ya bedanya. Iya. Nah, masalahnya, di Texas itu ada banyak vaksin numpuk, hampir kedaluarsa. Tapi nggak bisa dikirim gitu aja ke Meksiko. Ada aturan, ada birokrasi. Klasik ya. Aturan kadang malah jadi penghalang di situasi darurat gini. Betul. Nah, di tengah situasi pelik itu, muncullah Dr. Victor Trevino ini sama timnya. Ada dari Konsulat Meksiko, Kepala Damkar, Direktur Kesehatan Laredo juga. Terus gimana? Mereka mikir out of the box. Kalau vaksin nggak bisa ke orang, ya orangnya aja yang dibawa ke vaksin. Gitu. Hah? Oh, jadi dibalik logikanya ya? Iya. Mereka sewa bus, bawa warga Nuevo Laredo, tapi nggak sampai masuk Amerika. Cukup sampai tengah jembatan internasional aja. Wah, cerdik sekali. Di tengah jembatan ya? Betul. Terus, tim medis naik ke bus, suntik di dalam bus. Cepat banget prosesnya. Katanya nih, bisa 50-60 orang per bus, cuma 7,5 menit. Pakai bak plastik kayak tukang permen buat bawa alat suntik. Gila, efisien banget ya. Bener-bener adaptif sama kondisi lapangan. Iya kan? Hasilnya luar biasa. Sekitar 200.000 dosis tersalurkan. Tingkat vaksinasi Nuevo Laredo naik drastis ke 50%. Wow, itu solusi yang sangat impactful. Nah, cerita ini jadi pembuka kita nih. Seringkali, di balik inovasi besar, apalagi yang melibatkan banyak pihak, banyak sistem, ada orang-orang kunci. Orang-orang di belakang layar gitu ya? Iya, semacam itu. Mereka yang bisa lihat gambaran besarnya, yang menghubungkan titik-titik yang kepisah, yang cari jalan keluar masalah rumit. Padahal, seringnya mereka nggak punya jabatan mentereng atau budget gede. Menarik. Nah, bab 5 buku Do Bigger Things ini kasih nama buat mereka. Koreografer inovasi. Koreografer inovasi. Istilah yang bagus. Kayak penata tari gitu ya? Kurang lebih. Oke, ini yang mau kita bahas lebih dalam sekarang. Siapa sih sebenarnya para koreografer inovasi ini? Kenapa peran mereka krusial banget? Sumber kita bab 5 buku Do Bigger Things. Mungkin mulai dari definisinya dulu kali ya. Apa sih koreografer inovasi itu? Oke, jadi koreografer inovasi itu intinya adalah seseorang yang tugasnya merangkai. Merangkai berbagai elemen, bisa orang, organisasi, teknologi, sumber daya, kayak main Lego lah. Main Lego ya? Iya, dia nyusun balok-balok Lego yang udah ada, jadi sesuatu yang baru yang berfungsi dalam satu ekosistem. Gak harus bikin Lego baru, tapi jago banget nyusunnya jadi bangunan yang keren. Di buku ini kan sering pakai analogi koreografer tari ya, yang ngatur penari di panggung. Mirip nggak sih? Soalnya penari di sini kan bisa macam-macam, punya agenda sendiri. Analogi itu cukup ngebantu sih buat nangkap esensinya. Kayak koreografer tari nyelarasin puluhan penari jadi satu pertunjukan yang utuh. Nah, koreografer inovasi ini nyelarasin para pemain di ekosistem. Permainnya itu bisa siapa aja ya? Bisa individu, tim, departemen lain, bahkan organisasi luar, biar semuanya gerak ke tujuan yang sama. Mereka itu punya, helikopter view, bisa lihat dari atas, tapi juga bisa turun, bangun jembatan antar bagian yang mungkin tadinya nggak nyambung, sambil terus beresin masalah yang muncul. Kayak Dr. Trevino tadi ya, itu contoh nyatanya banget. Persis! Itu bukan cuma teori, tapi beneran terjadi di lapangan. Oke, paham. Jadi, mereka ini bikin kita bisa ngejar mimpi yang lebih gede gitu kayak, yang susah kalau dikerjain sendiri-sendiri. Tapi, ini peran baru banget atau cuma istilah keren buat, katakanlah, manajer proyek plus-plus? Nah, pertanyaan bagus itu. Buku ini melihatnya sebagai evolusi peran. Jadi, seiring cara kita berinovasi berkembang, perannya juga ikut berkembang. Gimana tuh maksudnya berkembang? Dulu, abad 20-an, inovasinya kan reduksionis. Pecah masalah besar jadi kecil-kecil. Muncul manajer proyek, jago bikin rencana detail. Oke. Terus ada era optimalisasi, kayak di Toyota. Muncul peran pelatih Lean, spesialis pengukuran. Fokusnya perbaikan terus-menerus. Lalu? Lalu masuk era digital, agile. Nah, itu ada desainer UX, manajer produk, fokus ke pengguna, bikin prototipe cepat. Tepat. Nah, sekarang kan tantangannya makin kompleks, sistemik. Libatin banyak pihak, lintas sektor, lintas negara malah. Disinilah inovasi ekosistem jadi penting. Dan butuh koreografer inovasi.
Jadi fokusnya beda ya, bukan cuma produk atau proses, tapi jejaringnya. Betul. Gimana bikin semua bagian kerja bareng? Gimana bikin hubungan baru? Gimana sistem ini adaptasi? Jadi, ini bukan nama baru buat peran lama, tapi emang jawaban buat zaman yang makin kompleks ini. Butuh orang yang bisa ngatur kerumitan. Oke, jadi ini level baru lah ya dalam inovasi. Terus apa sih bakat-bakat kunci atau ciri khas orang yang jadi koreografer inovasi efektif? Katanya ada 5 ya di buku ini. Ya, ada 5 bakat utama yang biasanya kelihatan banget di mereka. Pertama, itu pemikiran gambaran besar. Ini basic banget. Kemampuan lihat hutan, bukan cuma pohonnya. Bisa zoom out gitu ya. Betul, mereka paham tantangan utuh, terus bisa bayangin kemungkinan baru buat ekosistemnya mau dibawa kemana. Oke, yang kedua. Kedua, membangun jembatan lintas batas. Mereka ini nggak betah di kotak sendiri, alaminya gitu. Jago banget menjangkau keluar, nyambungin orang, ide sumber daya dari tempat beda. Seringkali caranya nggak kepikiran orang lain. Nyambung-nyambungin gitu ya. Ketiga, ini nih, mendobrak aturan strategis. Agak ngeri ya kedengarannya. Maksudnya gimana ini? Iya ya, ini bukan berarti melanggar hukum loh ya, tapi lebih ke berani nantang status quo. Berani nanya, kenapa sih kita selalu begini caranya? Terus ngusulin cara baru yang lebih masuk akal buat tujuan besarnya. Jadi kayak pemberontak tapi dari dalam, buat kebaikan. Pemberontak konstruktif. Perlu pinter-pinter bawa diri juga ya pasti. Keempat, Pemecahan masalah adaptif. Namanya juga ekosistem, pasti dinamis. Banyak nggak pastinya. Koreografer ini nggak bisa nunggu semua jelas dulu baru gerak. Harus nyaman sama ambiguitas. Maju terus, sambil beresin masalah begitu muncul. Fleksibel. oke. Yang terakhir, kelima, Kelima, penceritaan yang kuat. Nah, ini penting banget. Mereka harus bisa ngegambarin masa depan yang lebih baik itu kayak gimana. Ceritanya harus kuat, meyakinkan, biar orang lain yang mungkin awalnya ragu atau punya kepentingan beda, jadi mau ikut, mau terlibat. biar pada beli visinya gitu ya. Iya. Menariknya lagi, 5 bakat ini bikin mereka cenderung jadi generalis. Wawasannya luas, pengalamannya sering gado-gado. Tapi justru itu kekuatannya. Jadi punya banyak balok Lego buat dimainin. Oh, jadi latar belakang yang nggak lurus-lurus aja malah bisa jadi aset ya? Bisa banget, dan mereka nyaman bolak-balik. Kadang lihat dari balkon, gambaran besarnya, kadang turun ke lantai dansa, ngurusin detail teknis kalau perlu. Paham. Buku ini juga bedain 2 tipe atau rasa koreografer ya. Visioner sama pahlawan aksi. Bedanya apa tuh? Jelas nggak batasannya? Ini istilahnya Dan McClure sama Don Korch. Dua-duanya ya koreografer inovasi, kerjanya di ekosistem, tapi fokus energinya agak beda. Bedanya gimana? Visioner itu biasanya lebih kuat di mikir gambaran besarnya, ngerancang cetak biru masa depan ekosistemnya, jago jawab apa yang mau dicapai dan kenapa itu penting. Oke, yang satunya? Pahlawan aksi. Nah, pahlawan aksi atau action hero ini energinya lebih ke implementasi. Dorong biar jalan, jago banget ngatasin hambatan di lapangan, beresin masalah praktis sehari-hari, pokoknya bikin idenya kejadian, fokusnya lebih ke gimana caranya. Oh gitu. Jadi satu kayak arsiteknya, satu lagi mandor lapangannya gitu ya kasarnya. Tapi apa bener-bener kepisah gitu? Visioner kan perlu mastiin jalan juga. Pahlawan aksi perlu paham visinya kan? Ya tentu. Nggak kaku kayak tembok kok batasannya. Dua-duanya generalis ekosistem. Visioner yang bagus ya paham realita lapangan. Pahlawan aksi yang efektif ya harus nyambung sama visi besarnya. Cuma emang ada kecenderungan alaminya aja. Pusat energinya beda. Seringnya gimana di lapangan? Seringnya yang paling efektif itu kalau mereka kerja bareng. Satu tim, saling melengkapin. Itu kuat banget jadinya. Masuk akal, saling melengkapi ya. Nah, ngomongin peran ini, buku ini kan nekenin pentingnya ngasih nama koreografer. Kenapa sih nama ini penting? Bukannya yang penting kerjaannya ya? Ternyata nama itu penting banget, baik secara psikologis maupun praktis. Kalau nggak ada nama yang jelas, pertama organisasi jadi susah nyari orangnya. Mau nulis apa di lowongan kerja? Benar juga ya. Kedua, praktisinya sendiri susah nemu komunitas. Susah sharing ilmu, susah bangun karir di bidang ini. Ketiga, individu jadi susah ngejelasin nilai unik mereka ke perusahaan. Nama itu ngasih identitas, legitimasi, bikin gampang ngomonginnya. Oh iya, di buku ada perbandingan sama dunia seni ya. Kayak sutradara film, showrunner TV, dirigen musik. Itu ngejelasin banget sih. Betul, perbandingan itu nunjukin beda cara kerja.
Di bisnis kan seringnya masih vertikal, fungsional, kaku. Sementara di seni, peran kayak sutradara itu emang tugasnya nyatuin banyak keahlian jadi satu visi utuh. Nah, koreografer inovasi ini lebih kayak gitu ya? Iya, lebih kayak model kolaborasi integratif gitu. Makanya nama koreografer dianggap pas, intuitif, nangkep esensi merangkai banyak bagian itu. Tadi disinggung soal jadi pemberontak kreatif. Konsepnya asik nih. Pemberontak kan biasanya negatif, tapi ini ada kreatif, konstruktif. Gimana caranya jadi pemberontak yang malah bagus? Nah, ini emang tricky, butuh keseimbangan. Jadi koreografer itu sering jadi pemberontak kreatif dalam 3 hal. Pertama, mereka itu kerjanya lintas batas. Udah alaminya gitu. Horizontal ya geraknya? Iya, nyebrang-nyebrang silo internal, bahkan keluar organisasi. Ini kan sering nabrak jalur komando biasa. Makanya kalau tim inovasi ditaruh di pojokan, susah akses kemana-mana, yang nggak bakal efektif buat inovasi ekosistem. Oke, itu yang pertama. Kedua, Kedua, perlu berani dan mandiri. Kerjaan ini kan sering nggak jelas petanya, ambiguitas tinggi. Mereka harus pede, ambil inisiatif, dorong ide maju meskipun belum ada surat tugas resmi, determinasi tinggi buat hadapi resistensi. ada contohnya nggak? Ada tuh cerita temennya Jenny, salah satu penulis, di NHS Inggris. Dia ngotot jalanin proyek risetnya, padahal awalnya ditolak beberapa bos. Akhirnya berhasil, malah yang nolak jadi pendukung. Gigih banget. Keren. Terus yang ketiga, biar jadi konstruktif gimana? Nah, kuncinya di yang ketiga ini, kemampuan mengajak orang lain. Ini bukan maksa ya, tapi menginspirasi. Pakai cerita yang kuat tadi, balik lagi ke storytelling. Harus bisa nyatuin orang di sekitar visi, bangun koalisi, pakai pengaruh informal, bukan cuma kuasa jabatan. Butuh empati juga dong ya? Banget. Harus paham orang lain mikirnya gimana, terus sesuaikan ceritanya. Lingkungan kerja ngaruh banget ya berarti. Pemimpin yang kayak gimana sih yang cocok buat para koreografer ini? Peran atasan atau sponsor itu krusial banget. Koreografer butuh pemimpin yang suportif, yang bisa ngasih, kubah keamanan, safety dome. Kubah keamanan, maksudnya? Ruang aman buat mereka eksperimen, ambil resiko yang wajar, bahkan boleh gagal sesekali tanpa langsung dihukum. Pemimpin ini juga penting buat ngasih batasan yang jelas, mana area yang boleh diobrak-abrik, mana yang jangan diganggu. Tapi nggak ngatur mikro tiap langkah. Kasih otonomi, dukungan politis, sama perlindungan dari birokrasi. Oke, sekarang dari sisi organisasi nih. Misalnya perusahaan sadar, wah kita butuh orang kayak gini nih, gimana cara nyarinya? Nyari pemberontak konstruktif kan nggak biasa buat HR. Iya, pendekatannya emang perlu beda dikit. Buku ini kasih 5 tips. 1. Promosikan pekerjaan sebenarnya. Jangan ragu pakai istilah koreografer inovasi atau deskripsi jujur soal peran lintas batas ini di lowongan. Biar narik orang yang pas. Biar nggak salah orang ya. Betul. 2. Jangan salah label. Jangan pakai judul standar kayak manajer proyek senior. Kalau butuhnya koreografer. Nanti ekspektasinya beda. Oke. 3. 3. Kriteria seleksinya pas. Fokus ke bukti dia bisa mikir gambaran besar, punya pengalaman lintas batas, jago problem solving, adaptif. Jangan cuma lihat skill teknis atau pengalaman di industri itu aja. Jadi lihat potensinya lebih luas ya. 4. Cari talenta tersembunyi. Bisa jadi koreografer potensial ini ada di peran nggak terduga, mungkin di audit, perencanaan, atau malah operasional. Kinerjanya di kerjaan detail mungkin biasa aja, tapi kalau dikasih tantangan kompleks dia bisa bersinar. Jadi perlu talent scouting internal juga. Menarik. Yang kelima. 5. Kasih kerjaan yang sesuai. Kalau udah nemu, kasih tantangan yang emang butuh skill dia. Masalah ekosistem yang kompleks. Jangan disia-siain buat tugas rutin. Dan yang paling penting, kasih sponsor yang tepat tadi. Oke, itu dari sisi organisasi. Sekarang gimana kalau ada pendengar kita yang mikir, wah ini gua banget nih gitu. Gimana cara jual diri, nunjukin bakat ini? Apalagi kalau bos atau calon bos belum kenal istilah koreografer. Nah ini tantangan komunikasi nih. Ada 3 langkah yang disaranin. 1. Targetkan tantangan yang pas. Cari masalah atau peluang strategis paling penting, paling kompleks yang dihadapi perusahaan. Fokus ke pain point atau ambisi terbesar mereka. Jadi kaitkan sama kebutuhan mereka ya? Iya. 2. Tunjukkan apa yang dibutuhin. Jelasin kenapa tantangan itu nggak bisa selesai pakai cara biasa.
kenapa perlu pendekatan inovasi ekosistem. Disitulah peran kayak Anda ini masuk. Jadi edukasi mereka kenapa cara lama nggak cukup. Oke, terus yang ketiga. 3, jelaskan kenapa Anda cocok. Nah, ini pas cerita pengalaman jangan cuma daftar kerjaan, tapi ceritain gimana Anda tuh sering berhasil ngatasin masalah kompleks, mikir strategis, bangun kolaborasi, pimpin perubahan, tunjukin polanya, fokus ke dampak yang Anda bikin. Jadi bikin narasi ya, bukan cuma daftar skill. Betul, ini semua nyambung ke kutipan keren di buku dari rekannya dan McClure, kita pantas mendapatkan pekerjaan yang sepadan dengan bakat kita. Ini pesan penting banget sih. Dalam ya maknanya. Banget. Intinya tuh, akui diri sendiri dan berani. Kalau Anda ngerasa punya bakat-bakat koreografer inovasi, ini mikir gambaran besar, bangun jembatan, adaptif, jago cerita, sadari kalau itu tuh kemampuan berharga. Sah. Dan makin dibutuhin sekarang. Jadi jangan minder gitu ya. Jangan merasa harus ngecilin diri atau nerima kerjaan yang nggak maksimalin potensi cuma karena peran ini belum populer. Cari atau ciptain panggung biar bakat Anda bersinar. Oke, jelas banget ya. Jadi koreografer inovasi ini bukan sekedar manajer proyek versi keren. Mereka tuh campuran unik visioner, strategis, sama eksekutor lapangan yang tangguh. Iya, generalis yang jago nyambungin titik-titik. Pemberontak yang bangun masa depan. Pencerita yang ngajak orang bergerak bareng. Tepat sekali. Dan yang perlu kita ingat nih, kemungkinan besar bakat-bakat ini melihat gambaran besar, berani melintas batas, tangguh di ketidakpastian, kuat bercerita, itu ada kok di diri Anda para pendengar. Atau mungkin ada di teman kerja, di tim, atau bahkan di atasan yang potensinya belum kelihatan atau dikelola maksimal. Jadi setelah dengerin ini semua, apa artinya buat Anda? Mungkin Anda ngenalin diri sendiri. Atau jadi punya cara pandang baru lihat orang di sekitar. Bisa jadi ada koreografer tersembunyi di dekat Anda. Nah, sebagai penutup ya, coba kita bawa ke refleksi masing-masing. Mengingat peran ini penting banget buat ngadepin tantangan besar dunia, coba pikirin deh, pekerjaan layak kayak apa sih yang benar-benar sepadan sama bakat unik Anda atau orang lain yang pengen Anda kejar, atau ciptakan, atau dukung? Pekerjaan yang sepadan ya? Ya. Pinjam istilah Seth Godin yang dikutip di buku Gunung Everest Anda. Tantangan besar apa yang manggil-manggil Anda, yang mungkin butuh jiwa seorang koreografer, bisa jadi diri Anda sendiri buat mulai mendakinya. Nah, itu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng.